Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agus Wirakarsana absen 1, Inyoman Gaurahari absen 16, dan Komang Ayumariti Putri absen 21. Materi yang kami akan bahas yaitu yang pertama perdagangan melalui jaringan elektronik, yang kedua intelijen bisnis, yang ketiga strategi perdagangan melalui jaringan elektronik, yang keempat perkembangan internet, dan yang kelima yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Materi yang pertama yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik. Perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan keuangan berhubungan dengan pemegang saham dan pemilik serta pelanggan perusahaan. Sumber daya manusia memiliki perhatian khusus pada masyarakat global dan serikat buruh. Jasa informasi berhubungan dengan pemasok perangkat keras dan perangkat lunak. Manfaat perdagangan melalui jaringan elektronik ada 4, yaitu pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan, hubungan antara pembeli dan pemasok tercipta dengan baik, yang ketiga, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat, yang terakhir, manfaat kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya untuk bersaing lebih baik dalam dunia bisnis yang semakin terikat untuk menggunakan teknologi komputer. Kendala perdagangan melalui jaringan elektronik yaitu biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, masalah keamanan kurang terjamin, banyak perangkat lunak yang kurang memadai atau bahkan tidak tersedia, perusahaan-perusahaan yang telah memiliki sistem terutama menggunakannya untuk transaksi antara pengguna dengan pemasok, serta proses-proses utama yang berhubungan dengan pesanan pembelian, transfer, serta faktur. Jalan menuju perdagangan melalui jalur elektronik ada 4, yaitu yang pertama mengumpulkan intelijen bisnis, yang kedua membuat metodologi yang bersedia mencakup daur hidup sistem dan peranyangan ulang proses bisnis, yang ketiga sistem antar organisasi atau IOS di mana di dalamnya terdapat EDI, dan yang terakhir menggunakan teknologi yang tersedia dengan sambungan langsung, jaringan nilai tambah, dan internet. Materi yang kedua yaitu intelijen bisnis. Inteligensi bisnis atau disingkat IB adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Tujuan dari IB yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasi suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan, dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Inteligensi bisnis dibangun dari sejumlah komponen termasuk alokasi dan agregasi multidimensi, denormalisasi, penandaan dan standarisasi, pelaporan seketika dengan peringatan analitis, sebuah metode antarmuka terhadap sumber data tak terstruktur, perkiraan konsolidasi grup, anggaran dan perpindahan pegawai, inferensi statistik dan simulasi probabilitas, optimisasi kunci indikasi performansi, pengontrolan versi dan manajemen proses, serta manajemen item terbuka. Materi yang ketiga yaitu strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi perdagangan melalui jaringan elektronik dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu sistem antar organisasi atau IOS, yaitu suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai sistem tunggal. Yang kedua yaitu pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau disingkat EDI, adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Materi yang keempat yaitu perkembangan internet. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Sejarah perkembangan internet. Internet merupakan proyek ARPANET, yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja.
yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan dan secara umum diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian berkembang pesat daerah dan universitas di negara. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, di antaranya MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan yaitu DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Materi yang terakhir yaitu implikasi etis dari teknologi informasi, ada 9, yaitu yang pertama cangkupan perspektif versus cangkupan deskriptif, yang kedua moral, etika, dan hukum, yang ketiga meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya, yang keempat kebutuhan akan budaya etika, yang kelima alasan dibalik etika komputer, yang keenam audit informasi, yang ketujuh menerapkan etika dalam teknologi informasi, yang ke-8 etika dan CIO, dan yang terakhir pengaruh Sarbanes-Oxley. Mungkin sekian untuk pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan atau materi yang kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.